Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa yang maha baik, atas segala pemeliharaanmu kami dapat tiba di hari yang baru ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan ibadah dan firman-Mu yang akan menyapa kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memimpin dan membimbing kami agar kami dapat mengerti segala kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita ada di dunia ini, kita pasti pernah dan akan selalu bertemu dengan orang-orang yang jahat, yang akan selalu mengganggu kenyamanan kehidupan kita. Kita semua sadar dan pasti pernah memiliki pengalaman akan bagaimana kesakitan yang diperbuat oleh orang lain di sekitar kita itu. Namun yang membedakan kita dalam kualitas hidup orang yang percaya yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah sikap kita dalam merespon dan menghadapi segala perbuatan yang tidak berkenan itu bagi kita. Disebutkan bahwa dalam konteks nats ini, Daud beberapa kali telah menyelamatkan Raja Saul. Kemenangan Daud mengalahkan Goliat dan mengalahkan bangsa Filistin dalam peperangan dengan bangsa Israel membuat nama Daud semakin populer dan semakin bersinar di tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Hal ini adalah sukacita bagi bangsa itu dan juga bagi Raja Saul itu sendiri. Namun oleh perjalanan waktu, akhirnya kita dapat melihat bagaimana Raja Saul jatuh di dalam godaan rasa dengki dan irinya yang membuat dia merasa terganggu dan terusik, di mana hal itu terlihat bahwa kehadiran Daud adalah ancaman akan kedudukan dan kekuasaannya. Dan inilah yang mendorong segala niat jahat dari Saul untuk berusaha terus menyingkirkan dan bahkan ingin membunuh Daud. Namun hal yang luar biasa terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Daud meskipun dia sendiri sudah tahu dengan semua niat jahat dan perbuatan yang pernah dia lakukan kepada Daud itu sendiri, Raja Daud tidak pernah terpintas sedikit pun di dalam hatinya untuk membalaskan semua perbuatan jahat yang dilakukannya. Meskipun ada banyak kesempatan untuk menghabisi Raja Saul itu sendiri. Lewat firman ini, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk senantiasa mau menantikan Tuhan. Ketika di dalam pergumulan, perkara, bahkan ketika kita sedang berada di dalam kebencian-kebencian orang lain. Menantikan Tuhan itu artinya mau berserah kepada Dia sebagai Allah yang pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan selalu melindungi, dan Tuhan pasti akan melepaskan bahkan menyelamatkan dengan perbuatannya yang adil dan benar kepada mereka yang dikasihinya. Sebab orang benar itu sangat berharga di mata Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan seperti apa yang dikutip dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19c. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat firman ini juga kita sebagai orang percaya ditegaskan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena itu akan semakin merusak, semakin menyusahkan diri kita sendiri. Melainkan Tuhan mengatakan agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan adalah salah satu cara terbaik dari jalan dan pilihan Tuhan sendiri, menurut firman-Nya untuk mengatasi persoalan-persoalan kebencian yang dihadapi, seperti yang dihadapi oleh Daud sendiri menurut perikop ini. Bahkan hal yang di luar kebiasaan kita pada umumnya dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan agar kita mengasihi musuh kita
dan mau mendoakan mereka seperti dikutip dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-44. Hal ini mungkin bukanlah hal yang mudah untuk dapat kita lakukan. Sebagai manusia, kita sadar ini adalah jalan yang sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Sebab kasih Tuhan yang tulus di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu diberikan untuk mengampuni dan memberikan pemulihan bagi semua orang, sehingga ini menjadi teladan yang sempurna bagi kita agar tetap hidup di dalam kasih mengasihi mereka yang bahkan yang pernah mengecewakan kita sekalipun. Amin.